Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Ar-Rawdah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana tentunya kenikmatan-kenikmatan ini harus kita jaga, jangan sampai hilang dari kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengikat rasa syukur kita, mengikat kenikmatan-kenikmatan ini dengan rasa syukur, yaitu meyakininya dengan hati kita bahwa yang memberikannya hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa membasahi lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula mempergunakan anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara kita untuk mengikat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar tidak hilang, yaitu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang ada di masjid ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas kitab tauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rukun-rukun ibadah. Maka kita sudah jelaskan bahwa ibadah itu jika ingin kuat, kokoh, istiqomah, maka sama seperti bangunan membutuhkan rukun, membutuhkan tiang-tiang yang untuk menguatkan bangunan tersebut ketika ada yang misalnya angin ataupun gempa bumi dan lain sebagainya, maka yang menguatkan ketika terjadinya goncangan, ujian, yaitu adalah rukun-rukun. Maka begitu pula dengan ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan kesulitan, Allah uji dengan berbagai macam ujian-ujian. Ketika ibadah ini tidak dikuatkan dengan rukun-rukun yang ada, maka akan mudah untuk roboh, akan mudah untuk jatuh dan lain sebagainya. Maka pembahasan tentang rukun-rukun ibadah telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya beliau penulis Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau
melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, dan ini pembahasan ini ringkas. Sebelum kita nanti ke pembahasan inti, beliau menyampaikan tentang masalah syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah, karena pembahasan kita masih seputar masalah ibadah, ya, masalah ibadah dari pertemuan sebelumnya. Kita membahas masalah ibadah, mulai dari pengertian ibadah itu sendiri, luasnya cakupan daripada ibadah, kemudian hal-hal yang salah di dalam pembatasan ibadah, sampai kemarin rukun ibadah. Maka selanjutnya ini adalah berbicara tentang masalah syarat diterimanya ibadah. Meskipun kita sudah sering mendengarkan penjelasan dari para ulama tentang syarat diterimanya ibadah, maka perlu untuk kita tegaskan kembali, ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Apa itu? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk ataupun sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jamaah sekalian, kita semua ditanya apa syarat diterimanya ibadah, maka kita harus paham akan kedua hal ini. Saya di beberapa kesempatan, meskipun terutama ke majlis-majlis taklim ibu-ibu, meskipun pengajiannya sudah sekian lama, ya, namun ketika kita tanya hal-hal yang mendasar seperti ini, ya, apa syarat diterimanya ibadah, itu banyak yang tidak bisa atau belum bisa menjawab jamaah sekalian. Padahal ini adalah hal yang sangat pokok dalam kita beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak tahu kedua hal ini, ya, sangat besar kemungkinan kita di dalam beribadah itu asal-asalan, tidak memperhatikan apa syarat-syarat diterimanya ibadah. Maka kedua hal ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Mengapa jemaah sekalian? Mengapa kedua syarat ini penting? Karena yang pertama, ini berkaitan dengan diterima atau tidaknya amalan. Jangan sampai sekian lama kita beribadah kepada Allah, capek kita beribadah kepada Allah, namun kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala amilatun nasibah taslana ran hamiyah. Amilatun nasibah, ada orang yang telah beramal dengan susah payah, namun di akhirat dia termasuk taslana ran hamiyah, ya, justru dia masuk ke dalam neraka. Mengapa demikian? Karena meskipun telah lama dia beribadah, selama hidup dia beribadah, karena tidak memperhatikan kedua hal ini, maka dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksa neraka. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang orang-orang yang amalannya itu, ya, seperti debu yang berterbangan. Allah menjadikan amalan-amalannya itu seperti di akhirat nanti seperti debu yang berterbangan. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada faedahnya sama sekali. Ini dikarenakan salah satu sebabnya adalah tidak memperhatikan, ya, syarat ketika dia beribadah, tidak memperhatikan syarat diterimanya amalan ataupun ibadah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kedua syarat ini merupakan
konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Nah, mengapa kita harus perhatian terhadap dua syarat diterimanya ibadah? Karena kedua syarat ini merupakan konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Maka ini sesuai dengan konsekuensi daripada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita mengucapkan kalimat ini, maka konsekuensinya adalah ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita harus ikhlas. Kita tidak boleh untuk mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu. Apakah itu bentuknya yang kita harapkan adalah pujian manusia dan lain sebagainya, ya, untuk mendapatkan keuntungan dari manusia, maka ini seluruhnya bukan bagian daripada makna ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jamaah sekalian, ini yang pertama. Sedangkan syarat yang kedua merupakan konsekuensi daripada syahadat Muhammadur Rasul. Ketika tadi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sebagai konsekuensinya adalah kita harus ikhlas di dalam setiap amalan ibadah kita. Sedangkan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya adalah kita harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana taat kepada Rasulullah, salah satu bentuknya adalah menjadikan setiap amalan ibadah kita sesuai dengan apa yang ditunjukkan, diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sangat marah sekali manakala umatnya itu beribadah, beramal tidak sesuai dengan petunjuk beliau. Maka dalam berbagai macam ibadah Rasulullah sangat menekankan. Contohnya dalam masalah salat, maka Rasulullah menekankan untuk salatlah kita sebagaimana ya Rasulullah salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu maknanya adalah Rasulullah menekankan kepada kita semua untuk mengikuti berbagai macam tuntunan Rasulullah dalam ibadah dan umumnya dalam hidup. Baik, jadi kalau kita menjalankan kedua syarat diterimanya amalan ibadah ini, maka sekaligus kita telah menjalankan konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah menyebutkan ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang menginginkan, mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, maka hendaknya dia beramal dengan amalan salih dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya kepada si. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil dari kedua syarat ini apa? Dalil kedua syarat apakah dua syarat diterimanya amal ibadah ini ada dalilnya? Maka kita jelaskan ada. Sebagaimana ya
sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa dalil dari kedua syarat ini itu adalah terdapat dalam surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji kita semua hamba-hambanya, siapakah di antara kita yang ayyukum ahsanu amal. Siapakah di antara hamba-hambanya manusia ya, yang paling baik amalan. Apa makna daripada ayyukum ahsanu amala? Ahsanu amala menurut para ulama akhlasuhu wa asbab. Ya. Yang kategori ya ahsanu amala, sebaik-baik amalan itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar di dalam mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini pembahasan ya yang perlu untuk kita ingatkan, ya, terus kita ingatkan sehingga ketika kita perhatian tahu dengan kedua syarat diterimanya ibadah ini, maka kita di dalam beribadah itu tidak hanya sekedar ya, yang penting saya ibadah, yang penting amalan saya banyak, yang penting saya ada niat untuk berbuat baik. Ini semuanya ya, semuanya tidak 100% benar. Ya. Saya sering mendengar orang-orang mengatakan, ya, mengapa kamu berbuat seperti ini? Ya, mengapa kamu beramal dengan cara seperti ini? Ya, apakah hal ini diajarkan oleh Rasulullah? Maka jawabannya sangat enteng sekali. Menjawab apa, jamaah sekalian? Yang penting kan niat saya ingin berbuat baik. Yang penting kan saya niat ibadah dan lain sebagainya. Baik, semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mampu berperhatian di dalam menjalankan kedua syarat. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, pembahasan selanjutnya, ya, sebagaimana yang di judul kajian, maka pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan maratibuddin. Pembahasan kita yaitu adalah tentang maratibuddin, yaitu tingkatan-tingkatan agama. Maksud daripada tingkatan-tingkatan agama ini adalah tingkatan agama seorang hamba. Tingkatan agama seorang hamba. Baik. Jemaah sekalian, kita sering mendengar kata din. Din itu artinya apa, jemaah sekalian? Agama. Baik. Menurut para ulama, makna daripada ad-din itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah ad-din, maknanya adalah at-ta'ah, ya, ketaatan. Ad-din maknanya adalah at-ta'ah, yaitu ketaatan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ad-din itu artinya adalah agama. Ya. Sedangkan makna dalam bahasa Arabnya, agama ini katanya adalah ad-din. Secara makna bahasa ad-din, ya, menurut para ulama, maknanya itu adalah at-ta'ah. Jadi kalau ada orang mengaku beragama Islam, tapi tidak taat, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, tidak mau menjauhi, ya, meninggalkan larangan-larangan Allah, karena dia tidak punya agama. Karena makna ataupun
inti daripada agama yaitu adalah ketaatan. Baik. Ada juga yang menyebutkan ya, makna yang kedua adin itu adalah artinya millah, ya, millah ataupun tadi jalan hidup ya, ataupun agama itu tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahil Islam." Ya, sesungguhnya agama, jalan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan hamba-hambanya hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Jadi sangat simpel sekali jamaah sekalian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama dan lain sebagainya, maka bagaimana dia menjelaskan tentang ayat ini? Inna dina indallahil Islam. Sudah jelas-jelas Allah mengatakan sesungguhnya agama yang Allah ridhoi bagi manusia hanya satu, yaitu adalah Islam. Namun masih banyak orang yang menjadikan agama selain agama Islam sebagai jalan kehidupan. Baik. Ini makna daripada ad-din. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa agama yang dianut oleh seorang hamba yaitu adalah agama Islam yang dianut oleh hamba Allah yang muslim mukmin ya, maka ini ada tingkatan ya, maka ini ada tingkatannya. Apa tingkatannya itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis apa jamaah sekalian? Hadis Jibril, di mana hadis ini diriwayatkan terdapat juga di dalam kitab hadis Arba'in ya, bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril ketika beliau menjelma ataupun berwujud seperti manusia biasa, manusia pada umumnya. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang makna Islam, kemudian ya iman, dan selanjutnya adalah ihsan. Ya. Ini sehingga para ulama menjelaskan ini ketiga istilah ini ataupun kata ini merupakan tingkatan agama dari seorang muslim. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa ketiga kata ini menjadi tingkatan agama seorang hamba, seorang muslim? Karena ini sekali lagi pertama untuk mengukur sejauh mana ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ketaatan kepada Allah, agama seseorang itu berbeda-beda ya, bertingkat-tingkat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwasannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu juga bertingkat-tingkat. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian manusia yaitu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya kedudukan seorang hamba di hadapan Allah itu bertingkat-tingkat.
Sesuai dengan apa? Sesuai dengan agamanya. Ya, sesuai dengan agamanya. Nah, tingkatan agama seseorang yaitu adalah yang pertama, yang paling ya, yang paling umum, ataupun yang paling dasar yaitu adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah yang lebih atas lagi ataupun yang lebih khusus lagi yaitu adalah iman. Kemudian yang ketiga yang paling tinggi yang lebih khusus lagi yaitu adalah baik. Kita sedikit jelaskan tentang ketiga hal ini ya Mas. Jadi kalau seseorang itu disebut sebagai seorang muslim, maka dia belum tentu menjadi seorang yang mukmin. Orang yang dikatakan muslim, ya, maka belum pasti dia adalah sebagai seorang mukmin. Dan begitu pula, ya, seorang mukmin yang dikatakan orang yang beriman kepada Allah belum tentu disebut sebagai seorang muhsin. Ya. Baik, ini yang pertama. Dan begitu pula, ya, kalau kita lihat dari atas, orang yang disebut sebagai muhsin, ya, maka pasti dia telah mencakup sebagai orang yang mukmin dan muslim. Ini yang pertama jamaah sekalian. Kemudian, maka dalam masalah ini Rasulullah pernah menyebutkan dalam Al-Quran. Kita buka ini sebagai eh, ketika orang-orang Arab Badui, ya, orang-orang Arab Badui eh, berbicara tentang masalah ketiga hal ini. Ya. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Coba perhatikan jemaah sekalian, dalam surat Al-Hujurat ayat 14 Allah menceritakan orang-orang Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, ya, mereka mengatakan kami ini telah beriman kepada Allah. Namun mereka baru sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, baru mengucapkan dua kalimat syahadat dan belum mau untuk menjalankan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Qul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu walakin qulu aslam." Kalian itu belum beriman, akan tetapi katakanlah kami telah, ya, muslim, ya, kami telah berislam, ya. Maka Allah menyebutkan karena iman belum masuk ke dalam, ya, ke dalam hatimu.
karena keimanan belum masuk ke dalam hatimu. Artinya dari segi keimanan belum seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebutkan wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amalan ibadah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha. Baik, jamaah sekalian, eh, kita nanti akan jelaskan apa fungsi ya, daripada kita harus mengetahui marotibuddin ataupun tingkatan agama seorang hamba, yaitu adalah Islam, iman, dan ihsan. Maka sebelum itu kita jelaskan terlebih dahulu tentang ketiga makna dari Islam, iman, dan ihsan. Baik, jamaah sekalian, Islam, ya Islam maknanya yaitu adalah berasal dari kata aslama. Ya, aslama itu artinya adalah menyerahkan, ya, menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya adalah seorang yang mengatakan saya Muslim, ya, agama saya Islam, maka ia telah pada dasarnya ia telah memasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diperintah apapun dia pasrah. Itu Islam, ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Sehingga kalau ada seorang yang mengatakan saya Muslim tapi tidak mau tunduk, ya, tidak mau pasrah terhadap ketetapan dan ketentuan Allah, maka itu berarti dia tidak paham ataupun belum paham tentang makna Islam itu. Baik, jadi sekali lagi Islam, ya, secara istilah yaitu adalah pasrah kepada Allah, bertauhid, ya, dan tunduk kepadanya, taat, ya, dan membebaskan diri dari kesyirikan dan para pengikut. Ini adalah makna daripada Islam itu. Sehingga kalau kita mau ambil kata kuncinya daripada Islam, yaitu adalah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menyebutkan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang memasrahkan, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, dan dia berbuat baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam. Dan para ulama juga menjelaskan, dan nanti kita akan jelaskan apa namanya perbedaannya dengan iman. Kita lanjut dulu. Sedangkan iman yaitu adalah maknanya at-tasdiq, ya, membenarkan, ya. Jadi makna daripada keimanan yaitu adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Dan secara istilah makna daripada iman yaitu adalah pernyataan dengan lisan, ya, al-iqraru bil lisan, ya, kemudian keyakinan dalam hati dan perbuatan dengan anggota badan. Jadi makna daripada keimanan, ya, ini harus dicatat 3 poin. Ya. Keimanan kita tidak akan sempurna kecuali menjalankan makna istilah daripada keimanan. Apa itu? Al-iqraru bil lisan. Ya. Menyebut, ya, ataupun mengikrarkannya dengan lisan, ya. Kemudian
meyakininya dengan hati dan ya menjalankannya dengan anggota badan. Ini makna daripada iman. Sedangkan ihsan maknanya itu adalah berbuat kebaikan. Ya. Dan secara istilah maknanya adalah dijelaskan langsung oleh Rasulullah, yaitu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa inna. Makna daripada ihsan yaitu adalah kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak melihat Allah, maka kita yakin Allah melihat kita. Ini adalah makna daripada ihsan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ya, gabungan dari ketiga tingkatan ini, jamaah sekalian. Seseorang itu kalau dia mengaku sebagai seorang muslim, ya, maka hukuman kriterianya ataupun patokannya adalah amalan-amalan zahir. Ya. Jadi seseorang itu dihukumi sebagai seorang muslim atau tidak, patokannya adalah amalan-amalan zahir. Ya. Jadi para ulama menjelaskan perbedaan antara iman, ya, dan Islam, ya, itu adalah ketika keduanya disebutkan dalam satu kalimat, ya, secara bersamaan, maka maknanya adalah, ya, Islam itu amalan zahir, ya, yang bisa dilihat oleh manusia, sedangkan iman itu adalah amalan batin. Jadi nanti kalau kita melihat dalam satu ayat ataupun hadis disebutkan ada kata iman dan Islam secara bersamaan, maka itu menunjukkan Islam di situ adalah amalan-amalan zahir, sedangkan iman adalah amalan-amalan batin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kedua kalimat kata ini disebutkan secara terpisah, misalnya dalam satu ayat ataupun dalam satu hadis disebutkan hanya iman saja atau hanya Islam saja di situ, maka maknanya itu adalah mengandung secara umum. Jadi kalau ada disebutkan kata iman saja, maka maknanya adalah amalan zahir maupun amalan batin di situ. Ya, amalan zahir ataupun amalan batin. Contohnya misalnya firman Allah, misalnya, kalau contoh dari kata iman, kata Islam dan iman yang disebutkan secara bersamaan, yaitu adalah sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah di dalam ayat ini menyebutkan kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada kata iman dan Islam di situ. Maka ini maknanya adalah iman itu terkait dengan amalan-amalan batin, sedangkan Islam adalah amalan-amalan batin. Sedangkan kalau misalnya, ya, kedua kata ini disebutkan secara terpisah, misalnya ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi dan seterusnya. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Di dalam ayat ini hanya disebutkan kata iman saja. Maka maknanya mencakup amalan, ya, amalan zahir maupun amalan batin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga ini mengapa kita harus menjelaskan tentang hal ini? Yang pertama, untuk mengukur ataupun menghukumi, ya, menghukumi seseorang. Seseorang itu kalau dia sudah melakukan amalan-amalan yang zahir,
maka dia sudah bisa disebut sebagai muslim. Misalnya contoh, kalau kita bertanya kepada seseorang, agamamu apa? Islam. Ya. Kemudian kita melihat dia sholat. Kemudian kita melihat dia secara umum menunjukkan perbuatannya adalah sebagai seorang muslim. Apakah dia eh, berpura-pura dalam keislamannya seperti orang munafik dan lain sebagainya, maka eh, tetap kita menghukumnya sebagai seorang muslim. Sebagai konsekuensinya apa? Kalau dia dihukumi sebagai seorang muslim, maka kita wajib untuk menjawab salamnya. Ya, jadi hak-hak seorang muslim kita berikan. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, hakul muslim alal muslim khams. Ya, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 5. Raddus salam wa iyadatul qarib. Ya, kita jenguk, kemudian kalau dia meninggal kita sholatkan, kita kafani, ya, kita perlaku sebagai seorang muslim. Ya. Baik, ini sering salah dalam kehidupan kita ataupun dalam masyarakat kita, itu sering terjadi kesalahan. Ya. Contohnya misalnya saya kemarin belum lama mendapatkan ini ada orang yang nggak disolatkan, misalnya, ya. Nggak disolatkan karena perbuatan ini dan itu. Baik. Maka kita perlu jelaskan, selama dia mengaku sebagai seorang muslim, maka wajib untuk menyolatkan jenazah. Ya, meskipun nanti ada beberapa pengecualian kasus, misalnya, ya, sebagaimana Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah orang yang masih memiliki hutang dan sebagainya. Ini pembahasan yang lain. Namun secara umum, ketika seseorang itu statusnya adalah sebagai seorang muslim, maka hak-hak dia sebagai seorang muslim itu harus diberi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, masalah keislaman. Kemudian begitu pula adapun masalah keimanan, maka keimanan ukurannya itu adalah tentang masalah tadi, di dalam dia membenarkan, ya. Kemudian seseorang kalau, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, dalam masalah ini, adapun keimanan seseorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Adapun keimanan ini kita hanya bisa apakah seseorang itu betul-betul beriman kepada Allah, ya, betul-betul beriman kepada Allah, maka kita tidak ada yang mengetahuinya kecuali dengan tanda-tandanya. Rasulullah menyebutkan tanda keimanan itu adalah seperti ini, ya. Maka itu sebagai tanda saja. Adapun hakikat, ya, keimanannya kepada Allah, ya, hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sebagaimana keimanan orang-orang munafik, ya, apakah dia betul-betul ada seseorang yang tadi seorang munafik, apakah dia beriman atau tidak, itu yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala dan dengan diri. Baik. Sedangkan ihsan itu bisa didapatkan ketika seseorang itu menggabungkan antara Islam dan iman. Ya. Ketika seseorang itu bisa menggabungkan antara amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin, barulah dia bisa mencapai tingkatan ataupun derajat ihsan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini, ya, yang bisa kita jelaskan. Semoga dengan kita mengetahui tentang maratibud din,
ataupun tingkatan-tingkatan agama seorang hamba, maka kita bisa mengukur diri kita, mengukur diri kita, dan begitu pula kaitannya dengan menghukumi seseorang. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan, kami masih. Ayat. Baik. Baik, jemaah sekalian, perbedaan antara niat dalam ibadah dengan keikhlasan di dalam beribadah. Kalau keikhlasan di dalam beribadah itu maknanya adalah terkait dengan kepada siapa, untuk siapa ibadah ini saya berikan. Untuk untuk siapa ibadah ini saya berikan. Kalau untuk Allah, semata-mata untuk Allah, dan tidak mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah keikhlasan di dalam beribadah. Dia memberikan ibadahnya, mempersembahkan ibadahnya untuk Allah. Tapi kalau seseorang itu niat ibadahnya untuk dipuji manusia, ataupun diberikan, itu artinya kalau dia beribadah untuk dipuji manusia, itu artinya dia memberikan ibadahnya untuk manusia, kemudian ibadah diberikan kepada kepada suatu benda misalnya, suatu benda, maka ini dia tidak memberikan ibadahnya kepada Allah. Maka dia tidak ikhlas di dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam masalah ikhlas di dalam ibadah. Jadi terkait dengan kepada siapa ibadahnya itu diberikan, dipersembahkan. Sedangkan niat dalam ibadah ini lebih kepada fikih ataupun terkait dengan syarat diterimanya amalan ibadah. Karena fungsi daripada niat itu adalah diantaranya untuk membedakan antara adat, dan ibadah. Adat dengan ibadah. Contohnya bagaimana? Kita tadi makan. Jadi ibadah, niat dalam ibadah itu tidak hanya sekedar pada ibadah-ibadah mahdoh saja, ibadah-ibadah yang ritual saja. Niat dalam ibadah mahdoh, maka ini menjadi syarat diterimanya ibadah tersebut. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi apa Pak? Ngelindur, tahu ngelindur Pak ya? Kita tengah malam bangun misalnya, kemudian tanpa sadar kita apa namanya sholat ataupun subuh kita tanpa sadar kemudian sholat 2 rakaat, diterima nggak? Karena apa? Karena di sana kita tidak meniatkan, karena dalam kondisi tidak sadar. Baik.
Jadi sekali lagi niat, ya, niat ibadah itu dibutuhkan pada ibadah dan dibutuhkan juga untuk ibadah ghairu mahdhah, ya. Ibadah ghairu mahdhah ini seperti ibadah-ibadah yang apa namanya, tidak ada ritual khususnya, seperti apa namanya, membantu orang yang kesulitan dan lain sebagainya, ya. Maka ini ibadah ghairu mahdhah. Nah, dan begitu pula ada hal-hal yang rutinitas, ya. Maka dengan niat ini juga kita bisa merubahnya menjadi sebuah ibadah yang awalnya itu tidak ada nilai ibadahnya, ya. Tidak ada nilai pahalanya. Ketika kita niatkan untuk ibadah, maka kita bisa mendapatkan nilai pahala di situ. Contohnya makan, minum, ya, istirahat, tidur dan sebagainya, bekerja. Ini adalah kebiasaan manusia ada. Tapi kalau kita niatkan, kita masukkan niat, ya, ibadah di situ, maka akan menyebabkan amalan rutinitas bisa bernilai ibadah, bisa bernilai pahala atau beribadah. Jadi sekali lagi itu perbedaannya Pak antara ikhlas di dalam ibadah dengan niat di dalam ibadah. Kalau ikhlas ini kaitannya dengan lebih kepada dengan hati tadi. Kepada siapa dia persembahkan ibadah. Sedangkan niat dalam ibadah ini lebih kepada masuk ke dalam ranah tadi fikih, ya, syarat-syarat diterimanya ibadah juga, ya. Syarat sah diterimanya ibadah, ya. Salat tidak sah tanpa ada niat, puasa tidak sah tanpa adanya niat, dan begitu pula niat untuk membedakan antara ibadah yang sunnah dengan ibadah yang wajib, ya. Misalnya kita sama-sama sholat 2 rakaat, tapi 2 rakaat ini untuk tahiyatul masjid. Setelahnya kita berniat lagi sholat 2 rakaat untuk sholat wajib, yaitu adalah sholat. Wallahu a'lam. Mungkin itu Pak yang dimaksud. Baik, ini. Ya baik, jika jamaah yang di Zoom yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Bisa diaktifkan mic-nya atau melalui chat. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Islam. Kita sering menemukan poster-poster apa namanya ini tuliskan ikhlas karena Allah, yang kedua ikhlas karena ikhlas karena sunnah Rasul. Jadi ada sekarang di sini kalau biasanya jangan gunakan kamu untuk saya. Padahal Ustaz di Majmu Fatawa sendiri dikatakan, di sini pertanyaan saya ini saya mau nanya khusus kakak. Di Majmu Fatawa dikatakan bersandar total kepada sebab adalah syirik dalam usul. Sedangkan menampilkan sebab adalah sebabnya kekurangan akal atau kebodohan. Jadi kita harus menjalani kedua sebab dan hanya bisa jadi akibat. Terpaling dengan sebab secara total adalah bentuk salah terhadap syariat. Dan juga Ustaz, sekali itu kan ada namanya Deriatul Hals, ya, di mana Islam itu menetapkan hierarkinya, ya, hierarki mana yang perlu kita hormati dulu. Yang pertama itu Islam melindungi diri, kemudian jiwa. Ya, kalau masalahnya kalau jiwa terancam, ya itu diutarakan. Kemudian yang ketiga akal, keturunan dan nah, sesuai ini ketika poster itu dibagikan itu melemahkan apa namanya para efektifas melakukan segala usaha. Ada mereka seolah contoh hadis ya sebenarnya karena coba bisa Imam Syafi'i dari Imam Malik. Kan Imam Malik meyakini bahwa dia akan dapat rezeki karena ketakwaan, dan Imam Syafi'i karena usaha.
mendapatkan didatangin mungkin Imam Syafi'i kekhawatiran. Padahal yang dapat Maliki itu adalah dia mengapakan Tuhan, mengajarkan dan sebab anak sangat bertakwa menyerahkan semuanya kepada Allah. Sedangkan kawan-kawan kita ini Ustaz tidak dapat sebab. Jadi cuma santai-santai aja ya ibadah juga nanti takwa datang gitu. Kalau itu kan mematikan akal. Jadi kita ini di mana posisi akal di sini Ustaz. Karena seolah banyak yang mematikan akal. Padahal seharusnya jika sesuatu belum bisa diwakil akal, artinya Allah mewujudkan dia. Saya sendiri kalau saya belum bisa diwakil akal, artinya kita belum bisa ya. Cuman kalau mati akal juga. Ada bacaannya. Ya. Jadi Islam itu menempatkan akal, itu dengan sesuai dengan tempat, menempatkan akal sesuai dengan tempatnya. Artinya adalah Islam tidak menafikan akal manusia, akal manusia untuk berpikir dan lain sebagainya. Namun Islam itu menempatkan akal sesuai dengan tempat. Maknanya bagaimana, jemaah sekalian? Dalam masalah menjalankan agama dan lain sebagainya, maka ukuran utama ataupun patokan utama kita yaitu adalah nakal. Nakal itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah. Namun meskipun agama Islam ini landasan utamanya itu adalah wahyu dari Allah, maka bukan berarti menghilangkan akal itu tadi, bukan berarti menghilangkan akal itu tadi. Sehingga akal tetap digunakan untuk menguatkan dalil nakal itu tadi. Makanya dalil itu ada dalil akliyah dan nakliyah. Dalil nakal itu kan arti nakal itu sesuatu yang dipindahkan. Contoh ayat itu dipindahkan dari Allah oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah kepada sahabat itu adalah memindahkan dalil nakal, dalil berupa wahyu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Sedangkan dan begitu pula dalil akal, akal manusia dan lain sebagainya. Untuk apa? Menguatkan dalil Al-Quran dan hadis. Sehingga Islam itu tidak menafikan ataupun membuang memandang sebelah mata tentang akal manusia, Ini yang pertama. Sehingga tadi selama dalil-dalil secara akal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maka itu harus didukung, harus didukung. Namun sekali lagi akal tidak bisa didahulukan ataupun diletakkan di atas daripada dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Contoh seperti dalil kias. Kias ini kan menggunakan akal, mengkiaskan suatu, misalnya contoh, kalau suatu perkara itu kita tidak menggunakan dalil kias, maka kita akan kesulitan. Contoh kias itu bagaimana hukum dalil kias itu sebagai dalil dalam agama kita. Contohnya seperti ini dalam masalah zakat fitri. Rasulullah zaman dahulu zakat fitrinya pakai apa, Pak? Ya, kurma atau gandum. Kita mau kalau di Indonesia, konteksnya di Indonesia, kalau kita terpatok pada dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi, apakah kita mau seperti itu? Tidak. Makanya di sana para ulama menggunakan dalil kias, analogi. Kalau pada zaman Rasulullah
makanan pokoknya, bahan makanan pokoknya itu adalah gandum, kemudian kurma, maka kita analogikan apa yang dahulu menjadi makanan pokoknya di suatu tempat, ya, di suatu tempat dan waktu, maka analoginya itu bisa kita terapkan di tempat kita dan di waktu kita sekarang, yaitu adalah apa yang cocok jemaah sekalian, yang sesuai adalah beras. Karena uh, pada zaman ini dan di tempat ini yang menjadi makanan pokok masyarakat kita yaitu adalah kias. Di zaman dahulu zakat fitr Rasulullah tidak menggunakan beras. Mengapa kita menggunakan beras? Karena dalil. Jadi dan dalil kias ini dasarnya adalah tadi akal. Sekali lagi, Islam tidak tidak menafikan masalah akal. Ada yang lain, sekalian? Di Ya. Ya, baik. Jadi ukurannya tadi adalah makanan pokok. Jadi makanan pokok di suatu tempat dan di suatu zaman itu apa? Maka itu yang digunakan untuk zakatul fitri. Ya. Adapun nilainya yang bisa disetarakan dengan dengan misalnya nilai gandum pada zaman dahulu, ya. Karena juga beras itu takaran beras itu juga disesuaikan dengan takaran yang ada pada zaman Rasulullah. Jadi bisa adapun secara takaran itu bisa disesuaikan dengan zaman Rasul. Adapun terkait dengan apa bahannya, maka itu disesuaikan dengan tempat. Patokannya adalah makanan pokok di suatu tempat. Makanan pokok di suatu tempat. Ya, eh, kalau bentuk mentahnya saja, misalnya sagu atau dulu mungkin wallahu alam, kalau makanan pokok masyarakat Indonesia pada zaman dahulu itu misalnya jagung, ya, ya sudah jagung waktu itu, ya, eh, jagung mentah itu tadi, seperti itu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, itulah pembahasan kita tentang Maratibuddin yang kita ambil dari kitab Tauhid. Ada Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Fauzan. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan bisa meningkatkan amalan ibadah kita, memperbaikinya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah dan istiqomahan di dalam beribadah dan memegang iman, Islam, dan ihsan. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dan sempurnakan majlis kita dengan membaca doa atau majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
Baik, هذا وسلام. Assalamualaikum warahmatullahi